Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia teman-teman semuanya. Saya Anindito, SPD, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kota Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat demonstrasi kontekstual modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, gambaran diri saya di masa depan menjadi guru penggerak. Kita ketahui bersama bahwa nilai guru penggerak itu ada 5. Yang pertama yaitu berpihak pada murid, yang kedua reflektif, yang ketiga mandiri, yang keempat kolaboratif, yang kelima inovatif. Pada nilai yang pertama yaitu berpihak pada murid, artinya sepenuhnya apa yang kita lakukan semata-mata adalah untuk murid, kebutuhan murid, sesuai dengan murid, dan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan murid. Atau muncullah sebuah pertanyaan, apa yang murid butuhkan? Apa yang bisa saya lakukan agar suasana belajar dan proses pembelajaran ini lebih baik? Bagaimana saya dapat membuka lebih banyak kesempatan bagi anak untuk menemukan dunia yang mereka idamkan? Kegiatan yang sudah dilakukan akan diteruskan dan akan saya kembangkan. Yang pertama yaitu memberikan kebebasan belajar kepada murid sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, sesuai dengan caranya masing-masing. Yang kedua, menyusun kesepakatan kelas bersama sehingga murid merasa memiliki apa yang mereka menjadi sebuah tanggung jawabnya. Yang ketiga, mempersiapkan media, alat peraga, atau sumber lainnya dalam usaha capainya tujuan pembelajaran. Dan yang keempat yaitu menciptakan suasana pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan bermakna. Selanjutnya, yang kedua yaitu nilai reflektif. Nilai reflektif bagi saya yaitu berpikir yang bermakna, yang didasarkan pada alasan dan tujuan dalam upaya memperbaiki diri sendiri secara positif, apresiatif, produktif, melalui dorongan perubahan diri yang sifatnya eksternal menuju penguatan dorongan diri yang bersifat internal. Pada reflektif ini, tentunya menurut Dr. Roger Greenaway itu ada 4F atau 4P. 4P tersebut menjadi sebuah landasan menjadi guru penggerak. Yang pertama yaitu peristiwa. Peristiwa ini memaparkan objektif berdasarkan pengalaman nyata atau apa saja yang sejauh ini telah dialami. Contohnya adalah hal apa yang mengalami kendala, permasalahan apa yang terjadi, kemudian juga apa yang dilakukan oleh guru penggerak. Kemudian yang kedua yaitu perasaan. Perasaan ini yaitu apa yang dirasakan setelah mengikuti proses pembelajaran. Contohnya itu seperti apa yang mereka rasakan ketika menghadapi permasalahan yang muncul dalam proses pembelajaran. Kemudian yaitu pembelajaran. Pembelajaran merupakan sebagai salah satu dan yang merupakan salah satu hal penting dalam menuju tercapainya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran akan tercapai jika prosesnya bisa dirasakan oleh siswa secara lebih bermakna. Contohnya yaitu hal baru apa saja yang mereka peroleh atau mereka ketahui. Kemudian yang keempat yaitu penerapan ke depan. Penerapan ke depan ini merupakan hal yang dapat diberikan atau diterapkan baik sebagai individu dari siswa itu sendiri. Selanjutnya, kegiatan yang sudah dilakukan akan diteruskan dan akan saya kembangkan tentang nilai reflektif. Yang pertama yaitu menyiapkan rencana aksi dan melaksanakan aksi tersebut. Yang kedua, melakukan evaluasi proses aksi. Yang ketiga, melakukan tindak lanjut dari aksi nyata dan memperbaiki dan mengembangkannya. Nilai yang selanjutnya yaitu nilai mandiri. Nilai mandiri bagi saya merupakan kesadaran saya dalam usaha untuk memperbaiki diri sendiri,
agar mampu menguasai dan ahli dalam semua bidang, serta memberikan aksi nyata akan perubahan sekitar dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan. Pada nilai mandiri akan memunculkan sebuah yang pertama, yaitu keahlian, di mana sebagai guru kita akan mendapatkan hal-hal baru yang menjadi kita lebih menguasai terhadap hal tersebut. Kemudian yang kedua yaitu daya lenting. Daya lenting artinya yaitu kembali bangkit berkesinambungan. Kemudian yang ketiga yaitu penguasaan diri. Bagaimana seorang guru penggerak mampu menguasai dirinya sendiri agar memiliki rasa tanggung jawab dan penuh keikhlasan. Kegiatan yang sudah dilakukan akan diteruskan dan akan saya kembangkan dari nilai mandiri. Yang pertama yaitu mempersiapkan RPP atau modul ajar secara mandiri. Yang kedua, belajar mencari referensi dalam usaha meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan yang ketiga, aktif mengikuti kegiatan pengembangan profesian berkelanjutan baik di tingkat KKG ataupun pelatihan dan diklat lainnya. Nilai selanjutnya itu nilai kolaboratif. Nilai kolaboratif bagi saya merupakan usaha saya dalam melakukan kerjasama, komunikasi, dan membangun daya sanding pada stakeholder yang ada dalam upaya tercapainya tujuan pembelajaran. Pada nilai kolaboratif ini akan memunculkan yang pertama yaitu saling ketergantungan satu sama lainnya, sehingga akan terciptanya suatu kerjasama satu sama lainnya. Yang kedua yaitu pembelajaran tim. Pada nilai kolaboratif ini mengajarkan bagaimana konsep ini bisa dijalankan, bisa dilaksanakan sama-sama dengan tim. Selanjutnya, kegiatan yang sudah dilakukan akan diteruskan dan akan saya kembangkan pada nilai kolaboratif. Yang pertama adalah saling berbagi pengetahuan dan pengalaman belajar dengan teman sejawat. Yang kedua, bersama murid membuat keyakinan kelas dalam usaha menumbuhkan kesadaran. Yang ketiga, melakukan kerjasama dengan orang tua dalam mengkomunikasikan hasil belajar ataupun proses pembelajaran ataupun hal-hal yang lain yang berkaitan dengan murid. Yang keempat, yaitu berkolaborasi dengan pihak lain dalam usaha tercapainya tujuan pembelajaran. Nilai yang berikutnya yaitu nilai inovatif. Nilai inovatif bagi saya adalah usaha memunculkan ide, gagasan, karya yang baru, dan tepat guna dengan pemberdayaan kekuatan yang ada di sekitar sesuai dengan visi bersama dalam meningkatkan kualitas secara umum. Pada nilai inovatif ini, yang perlu dipahami bersama yaitu fleksibilitas. Artinya, inovasi atau karya ini, ide atau gagasan ini bersifat fleksibel. Kemudian yang kedua yaitu visi bersama. Agar munculnya hasil karya atau ide gagasan yang bisa dilaksanakan dengan baik, maka harus memiliki sebuah visi bersama, sehingga akan tercapailah apa yang menjadi tujuan tersebut. Kegiatan yang sudah dilakukan akan diteruskan dan akan saya kembangkan dari nilai inovatif. Yang pertama yaitu merancang P5, Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Yang kedua, membuat alat peraga atau media lainnya. Yang ketiga, membuat video pembelajaran yang praktis. Yang keempat, membuat gelar karya dengan menampilkan karya-karya anak dalam satu semester ataupun dalam satu tahun. Kemudian yang terakhir yaitu membuat pentas kreasi seni dan budaya untuk memunculkan bakat-bakat yang dimiliki oleh murid. Demikian nilai-nilai guru penggerak pada masa depan. Terima kasih. Kesuwun. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.